ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Setia Saputra dengan NIM 0204212150, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 1D. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengamalan Pancasila pada sila ke-1 dalam konsep sebagai mahasiswa, bermasyarakat, dan sebagai harapan kedua orang tua. Kita sebagai mahasiswa yang bersekolah di universitas yang berbaur dengan agama Islam harus mampu menjaga dan menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, seperti sholat 5 waktu dan berpuasa atau yang lain-lainnya. Yang kedua, konsep sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, kita dapat mengamalkan Pancasila sila pertama dengan cara saling menghargai dan saling menghormati kepercayaan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, yang mana di Indonesia masyarakatnya mempercayai Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Satu. Yang ketiga yaitu dalam konsep harapan dari kedua orang tua kita. Kita bisa mengamalkan Pancasila dalam konsep harapan kedua orang tua, yaitu dengan cara mematuhi dan menjaga tutur kata kita apabila berbicara kepada orang tua kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa menitipkan kita kepada mereka. Maka dari itu kita harus mematuhi mereka sebagai orang tua kita. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasution, NIM 0204212053 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya akan melanjutkan materi sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berasal dari kata manusia, yaitu manusia berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta, karena berpotensi memiliki martabat yang sangat tinggi. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan yang didasarkan atas norma-norma yang objektif, bukan yang subjektif, apalagi sewenang-wenang dan otoriter. Beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti berkebudayaan yang lama, berabad-abad, bertata kesopanan, dan bermoral. Baik, kita sebagai mahasiswa harus mengamalkan yang namanya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab kenapa? Seorang manusia, seorang mahasiswa harus ada kemanusiaan, harus ada adabnya. Kenapa? Kemanusiaan ini sangat perlu kepada seorang mahasiswa. Baik ia di dalam bermasyarakat, baik ia di dalam luaran, baik ia di dalam ketenaga kerjaan. Rasa adil ini juga sangat amat penting bagi mahasiswa. Sebab kenapa? Adil dalam bernegara, adil dalam bermasyarakat, adil dalam sebagai kita nanti untuk mencapai suatu jabatan yang tinggi. Dan ketika kita menjadi seorang mahasiswa, adab kita haruslah nomor satu. Sebab kenapa? Di dalam suatu kitab saya pernah membaca, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi dari pada definisi ini berarti poin pertama adalah adab, poin kedua adalah ilmu. Sekian dari pembahasan sila kedua saya, maka pembahasan sila ketiga saya lanjutkan kepada, maka sila ketiga akan dibahas adalah saudari Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upani Rizkanita, NIM 0204212104 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 1D. 3 Persatuan
persatuan, yang artinya masyarakat Indonesia harus bersatu di dalam perbedaan yang ada, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, mau rela berkorban dan memiliki semangat jua dalam membangun. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari, NIM 0204212075, kelas MUA 1D. Di sini saya akan membacakan pengamalan sila keempat. Nilai yang keempat adalah kerakyataan yang mengandung arti penyelenggaraan kehidupan kenegaraan di Indonesia, dilandaskan pada prinsip sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan prinsip utama pada nilai ini adalah bermusyawarah dan mufakat. Pengamalan sila keempat Pancasila sangatlah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat sangat berperan dalam kehidupan, terutama jika kita ingin menentukan keputusan bersama. Musyawarah mufakat adalah salah satu jalannya, namun jika tidak berhasil, maka akan diadakan pemungutan suara. Tetapi tetap lebih bagus bermusyawarah, karena di musyawarah kita bisa belajar bagaimana saling menghargai dan bagaimana mempunyai sikap kekeluargaan. Contoh pengamalan sila keempat di lingkungan masyarakat: yang pertama, menyelesaikan masalah di masyarakat dalam bermusyawarah; yang kedua, menghormati pendapat orang lain dan bermusyawarah; yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan; dan yang keempat, menerima dengan lapang dada jika pendapat kita tidak disetujui. Sila keempat di kalangan mahasiswa: musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan permasalahan, yaitu salah satu solusi untuk jalan keluar. Kita mengambil keputusan bersama dalam misalnya dalam berkelompok atau dalam melakukan kegiatan tugas gitu. Jadi setiap mahasiswa harus mempunyai musyawarah, saling bertoleransi satu sama lain, saling berbicara dan saling menghargai pendapat sesama yang lain. Jadi seperti itu. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dengan tingkat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasilnya. Dan pengamalan Pancasila di lingkungan keluarga, yaitu pertama, setiap masalah di keluarga diselesaikan melalui musyawarah dan mencapaikan kata yang sepakat. Yang kedua, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Dan yang keempat, setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan dalam bermusyawarah. Baiklah, pembahasan sila kelima akan dijelaskan oleh teman saya, Riki Alamsyah Hasibuan. Kepada Riki, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Alamsyah Hasibuan, NIM 0204212086 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwa kita harus bersikap adil dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menumbuhkan rasa kekeluargaan serta menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Peran mahasiswa dalam menjalankan sila yang kelima ini yaitu mahasiswa patutnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, bersikap adil dalam mengambil keputusan, saling menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus bertanggung jawab dalam membanggakan lingkungan sekitar agar masyarakat tidak memandang sebelah mata bahwa mahasiswa itu hanya bisa demo, tawuran kritis, dan lain sebagainya. Yang diharapkan dari mahasiswa yaitu dapat mengamalkan Pancasila yang telah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan meluruskan kembali apa yang telah menyimpang dalam Pancasila tersebut. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam mengamalkan sila yang kelima, yaitu masyarakat harusnya bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat, menghormati hak-hak orang lain di lingkungan masyarakat itu sendiri, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara tanpa membeda-bedakannya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, dan menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain. Dan selanjutnya, peran seorang anak dalam mengamalkan sila yang kelima yaitu bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga,
saling berbagi dengan saudara-saudara di rumah, adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, menghormati anggota keluarga lainnya, saling tolong-menolong, menanggung kesusahan bersama, saling menghargai sesama anggota keluarga, menang sendiri atau egois, tidak memikirkan kepentingan sendiri, mendengarkan dan menerima pendapat dari anggota keluarga lainnya. Sekian dari kami kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.